Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika, mahasiswa Teknologi Pendidikan dengan NIM 2004-015-01024. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara teori dengan model pembelajaran. Yaitu model pembelajaran adalah model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Sedangkan teori pembelajaran adalah teori serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Selanjutnya, jenjang tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan umum pembelajaran nasional. Yang kedua, tujuan institusional. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran atau instruksional. Adapun cara mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, yang pertama lulusan atau output yang telah bekerja, yang kedua menggunakan lulusan atau pasar kerja, masyarakat dan orang tua, dan yang ketiga pembelajar termasuk pengelola program pembelajaran. Adapun tujuan umum pembelajaran, yaitu merupakan pernyataan tentang hasil belajar yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan umum pembelajaran ini dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang bersifat umum. Selain tujuan pembelajaran, ada juga taksonomi tujuan pembelajaran, yaitu salah satu pokok pembicaraan menarik sehubungan dengan tujuan pembelajaran adalah usaha para pakar pembelajaran dalam mengembangkan taksonomi tujuan pembelajaran. Mereka menggolongkan tujuan pembelajaran menjadi beberapa kawasan atau domain. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan secara sistematis komponen-komponen rancangan pembelajaran. Yang pertama, komponen sistematis pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick dan kawan-kawannya. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan analisis instruksional. Yang ketiga, analisis siswa dan konteks. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Kelima, mengembangkan instrumen penelitian. Keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Ketujuh, menggunakan bahan ajar. Delapan, merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Dan yang kesembilan, melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Dan yang kesepuluh, merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Selanjutnya, langkah-langkah pokok pengembangan model PPSI. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan alat evaluasi. Dan yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Dan yang keempat, merancang program KBM. Yang selanjutnya itu komponen model Belaha-Banati. Yang pertama, merumuskan tujuan. Yang kedua, mengembangkan tes. Yang ketiga, menganalisis tugas belajar. Yang keempat, mendesain sistem pembelajaran. Yang kelima, melakukan kegiatan dan mengetes hasil. Dan yang keenam, melakukan perubahan untuk memperbaiki atau perbaikan. Selanjutnya, komponen-komponen menurut Van Gelder. Yang pertama, menentukan tujuan instruksional. Yang kedua, menganalisis situasi permulaan. Yang ketiga, mempersiapkan bahan pelajaran. Yang keempat, mempersiapkan bentuk-bentuk kerja didaktis. Yang kelima, mempersiapkan kegiatan-kegiatan belajar. Yang keenam, mengelompokkan siswa. Yang ketujuh, mempersiapkan alat belajar dan mengajar yang mendukung. Kedelapan, melakukan tindakan monitoring atau kontrol. Dan yang kesembilan, melakukan tindakan koreksi. Dan yang terakhir, komponen-komponen model JECOM. Yang pertama, menentukan tujuan instruksional umum atau komponen dasar. Yang kedua, membuat analisis tentang karakteristik siswa. Yang ketiga, menentukan tujuan instruksional secara spesifik, operasional, dan terukur. Yang keempat, menentukan materi atau bahan ajar yang sesuai dengan tujuan instruksional khusus. Yang kelima, menetapkan penjagaan atau tes awal. Yang keenam, menentukan strategi belajar mengajar, media, dan sumber belajar. Yang ketujuh, mengordinasikan sarana penunjang yang diperlukan meliputi biaya, fasilitas, peralatan, waktu, dan tenaga. Dan yang kedelapan, mengadakan evaluasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.